Saya Koci, ya, Ibu Coachnya ya. Ya, Selamat, selamat siang Ibu Dwi. Apakah Ibu mempunyai ya, waktu luang hari ini, Bu? ya. Selamat siang juga. Punya waktu Bu. Ada apa Bu Dini? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ya, Ibu. oh tidak apa-apa. Ya, sepertinya hari ini Bu Dini agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Emang ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu. Saya ini mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Insya Allah bisa Bu. Apa? Ceritakan saja. Insya Allah saya bisa. Dasar. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Ya. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu kemukakan, ceritakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah kita melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran, Bu, dari beliau. Oh, bagaimana bisa sampai ditegur kepala sekolah? Lalu apa yang membuat Ibu ditegur oleh Bapak kepala sekolah pas supervisi kemarin? Ada hal apa? Kalau menurut saya ya, Bu, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih, Bu. Oh, tidak serius bagaimana maksud Ibu ini? Saya kurang paham. Begini, Bu, Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya di kelas. Tentang proses belajar, bagaimana maksud Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik seperti itulah kepala sekolah? Beliau sepertinya keberatan, Bu, ketika saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Ibu Dini dan meresponnya bagaimana setelah kepala sekolah berbicara seperti itu? Saya sejujurnya menyampaikan pada beliau, Bu, kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Ya, intinya mengacu pada kurikulum, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung. Seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Kalau menurut saya, boleh tidak saya tanya Bu Dini dulu. Selama ini Bu Dini ini mengajar itu, proses belajar mengajarnya itu seperti apa, Bu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber di buku perpustakaan ya. Lalu mengajak anak-anak juga untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks yang seperti Bapak Kepala Sekolah sarankan? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid, Bu. Murid juga merasa termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Ya sih, sebenarnya yang sudah dilakukan Ibu Dini selama ini sudah bagus. Nah, lalu bagaimana hasilnya saat Ibu Dini mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Dan seperti apa yang Ibu kita ketahui kan anak-anak itu kan berbagai karakter ya dan gaya belajar mereka itu kan berbeda-beda tentunya. Betul juga ya, Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa murid yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah pentingnya Bu Dini buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kita kemarin adalah seperti itu, Bu. Nah, supaya Ibu menggunakan buku sumber belajar teks juga. Saya pikir ada betulnya juga ya, Ibu Dwi. Ya, setelah Ibu Dini bercerita, lalu bagaimana perasaan Ibu Dini sekarang? Terus terang ya, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya resah, di rumah juga kepikiran terus, Bu. Dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terganggu.
Lalu apa yang membuat Ibu Dini merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal tersebut pada rekan-rekan guru lainnya, Bu. Saya takut nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Oh, jadi yang bisa saya simpulkan mungkin Bu Dini itu merasa tidak nyaman, takut apa sih tentang supervisi kemarin, yaitu tentang tidak memakai sumber buku belajar ya, Iya, Ibu, seperti itu yang betul. dirisaukan. Ya. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh rekan-rekan guru lainnya juga tidak ya, Bu? Saya dapat menyimpulkan sepertinya Bu Dini tidak merasa nyaman dan saya pikir teman-teman tidak akan terlalu merisaukan masalah itu dan nanti kalaupun jika ada teman-teman rekan-rekan yang bertanya, nanti Bu Dini tinggal jelaskan aja apa yang sebenarnya ya. Bu Dini nanti merefleksikan saja tentang pembelajaran yang kemarin dan Bu Dini menjelaskan dengan sedetilnya agar mereka paham permasalahannya. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan aja ya, Bu ya. Ya, amin. Semoga teman-teman nanti tidak berburuk sangka ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu Dini sampaikan, apa rencana Bu Dini ke depannya nanti? Mungkin rencana ke depannya saya berniat akan menemui rekan-rekan guru lainnya, Bu, untuk membicarakan hal ini dan mungkin saja mereka juga akan memberikan solusinya. Lalu, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu Dini lakukan? Saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu. Tentunya saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian ya itu, Bu, terkait proses belajar mengajar ini. Dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah serta guru-guru lain bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu Dini selanjutnya? Saya setelah ini akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga akan tetap saya terapkan, Bu. Soalnya anak-anak juga sepertinya sudah terlihat nyaman dengan cara saya tersebut. Menurut saya langkah Bu Dini sudah tepat sekali ya. Dan harap juga setuju dengan ide Bu Dini tersebut ya. Syukurlah, Bu. Sekarang saya sudah lebih merasa lega karena jujur ya, Bu, saya takut salah langkah lagi dalam mengambil penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya, Bu. Rasanya agak khawatir, takutnya salah lagi. Iya, iya. Syukurlah bila Bu Dini sudah merasa lega sekarang. Lalu dari yang sudah Ibu Dini rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Dini lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya tentunya akan mengacu pada kurikulum ya, Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dalam penggunaan buku teks tadi, Bu, yang sudah dianjurkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Lalu dukungan apa yang Ibu Dini butuhkan untuk melakukan semua komitmen tersebut? Itu, Bu, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru lainnya sehingga kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Ya, itu ide yang bagus sekali menurut saya Bu Dini. Semoga dapat segera terlaksana ide-ide Bu Dini tersebut dan Ibu Dini dapat bekerja dengan semangat lagi, dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk waktunya. Ibu sudah berkenan untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa sedikit lega. Semoga nantinya kita menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita nantinya. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Dini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Selamat siang Ibu Dini, apakah saya bisa mengganggu waktu Ibu Dini? Selamat siang Ibu Dwi. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya lihat sepertinya Ibu terlihat agak sedikit murung, tidak seperti biasanya. Ya Ibu, hari ini ya selamat siang juga Ibu. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Oh, tidak apa-apa Bu. Gimana Bu? Ya begini Bu Din, curhat sedikit ya mengenai anak-anak didik saya di kelas. Saya berpikir Bu Dini bisa sedikit membantu permasalahan saya yang sedang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu bisa ceritakan dan apa yang bisa saya bantu nanti. Begini ya Bu, masalahnya tuh ya saya bisa curhat sedikit. Akhir-akhir ini di kelas saya yang jumlahnya 28 murid, sekitaran ada kurang lebih 2 sampai 5 murid yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Apakah keterlambatan ini terjadi pada seluruh pelajaran Bu atau hanya beberapa pelajaran saja? Tidak sih Bu, ini hanya pelajaran tertentu saja yang sudah saya amati belakangan ini, yaitu pelajaran matematika Bu. Hmm, menurut Ibu kenapa ya Bu ya kira-kira bisa begitu? Eh, Ya, ketika di pelajaran matematika itu anak-anak itu kurang antusias. Apa sih ada anak yang hanya diam saja gitu kan sambil melamun saja gitu. Hmm, sebelumnya cara Ibu mengajar gimana Bu? Waktu ngajar matematika tuh Bu? Saya mengajar seperti biasanya Budin, seperti pada umumnya saja. Oh, kira-kira bagaimana Bu respon anak-anak ketika diajar dengan langkah seperti Ibu jelaskan tadi? Ada beberapa anak yang merespon dengan baik, yaitu seperti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan teman-teman yang lain, anak-anak yang lain juga kelihatan interaktif. Jadi seperti itu ya Bu ya permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Dwi. Anak-anak ada yang merespon, ada yang tidak ya Bu. Sehingga banyak yang terlambat dalam mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali. Seperti itu, Budin, yang sedang saya hadapi. Nah, sekarang kan Bu Dwi sudah tahu nih permasalahannya. Lalu apa yang sudah Ibu Dwi lakukan selama ini? Upaya apa gitu Bu yang udah Ibu Yang lakukan? selama ini, yang selama ini saya lakukan, yaitu diantaranya sudah mengingatkan gitu kan di grup WA gitu yang ada gitu kan yang sudah di apa sih sudah saya sampaikan pada orang tua mereka masing-masing. Tentunya kan saya berharap dari grup itu kan orang tua itu kan memberitahu kan mengingatkan kan kepada anak-anaknya gitu jika ada tugas dari saya gitu. Bu, misalkan dari skala 1 sampai 10 ya Bu. Kalau skala 1 itu paling rendah dan 10 itu paling tertinggi, kira-kira posisi Ibu ada di mana Bu sekarang? Dalam pencapaian tujuan Ibu dalam kasus atau masalah ini? Oh gitu. Saya rasa Budin kalau saya pikir ya untuk saat ini cuma mencapai angka 6 Budin. Sepertinya cukup aja ya Bu ya. Kalau ingin ditingkatkan lagi Bu, kira-kira Ibu Dwi inginnya berada di angka berapa? Ya, yang saya inginkan angka 9 atau angka 10 gitu kan. Paling maksimalnya itu yang saya inginkan, yang paling optimal kan angka 10 Budin. Wah, super sekali ya Bu. Ibu luar biasa semangatnya. Ya, insya Allah saya akan selalu bersemangat demi murid-murid saya gitu kan Budin gitu. Bu, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Dwi ambil? Mungkin dengan mengubah suasana kelas atau posisi tempat duduk, atau mungkin dengan merombak metode cara mengajar saya selama ini yang biasa saya lakukan selama ini gitu Budin. Oh, gitu ya Bu. Oh iya Bu.
Terus yang ingin saya tanyakan Ibu, hambatan atau gangguan apa sih yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tadi? Ya, mungkin sepertinya konsistensi dan kesabaran saya, Budin, dalam menerapkan metode pembelajaran yang harusnya lebih bervariasi lagi, dan kehafalan saya dalam melakukan setiap refleksi di sesi pertemuan. Mungkin itu. Bu, apa Bu solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini kira-kira? Sepertinya saya akan mencoba membuat jadwal pribadi yang nantinya akan dijadikan saya pedoman gitu kan dalam penerapan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, serta mempersiapkan buku tulis khusus untuk melakukan refleksi dalam setiap di akhir sesi pertemuan. Bu, bagaimana dengan jangka waktunya menurut Ibu? Kalau jangka waktunya yaitu saya akan mencoba selama seminggu, lalu membandingkannya dari minggu ke minggu dalam waktu 1 bulan ini, dan mengevaluasinya dan menganalisis hasilnya, dan kemudian apakah progres itu ke arah positif atau justru arah sebaliknya, Budin. Wah, hebat banget ya Bu planning yang Ibu buat tadi. Oh iya nih Bu, dari planning tadi nih, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi nyata Ibu tadi? Nah, kalau ukuran keberhasilannya yaitu adalah ketika semua murid saya yaitu merasa antusias dan semakin semangat belajarnya, dan semakin belajarnya meningkat dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, dan mereka bisa mengumpulkan di tepat yang waktu. Bagus sekali Bu. Lalu bagaimana Bu cara Ibu mengantisipasi gangguan atau hambatan? Sepertinya yaitu pula ukuran keberhasilannya yaitu saya akan menganalisis ya melalui refleksi agar semua gangguan atau hambatan hilang. Maka yaitu kan saya akan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten, yaitu supaya diperoleh hasil yang lebih baik lagi dan anak didik saya berkembang gitu, Budin. Gitu ya Bu. Bu, perasaan Ibu gimana setelah bercerita sama saya? Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah agak sedikit lega, Budin, karena selain sudah menemukan solusi dari yang masalah saya hadapi, saya juga menemukan teman untuk berbagi cerita tentang keluh kesah saya ini. Iya ya Bu ya. Oh iya Bu, setelah diskusi ini, komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kedepannya sepertinya saya akan selalu berusaha melakukan pembelajaran dengan menarik, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran, sehingga anak-anak akan lebih termotivasi lagi belajarnya dan dapat menyelesaikan pembelajaran dengan tepat waktu. Wah, keren sekali ya Bu. Semoga Ibu Dwi dapat melakukannya dengan baik dan konsisten. Bu, Ya, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya pikir tentunya saya akan meminta bantuan Ibu Dini ya untuk senantiasa mengingatkan, yaitu untuk meningkatkan antusiasme murid-murid saya dalam mengikuti pelajaran di sesi pembelajaran, yaitu agar menjadi semangat untuk saya juga, yaitu melakukan perubahan selalu dan selalu akan menjadi lebih baik lagi. Oh, siap Bu. Dengan senang hati, saya akan mendukung sepenuhnya Ibu. Ya, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak ya Budin ya. Ya Ibu. Bu, bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini ya Bu Dwi? Saya sih berharap dari sesi coaching ini yaitu dengan Budini ya, tentunya saya akan merasa lebih luar biasa, sudah lega gitu kan, sudah curhat seperti ini, dan saya sangat bahagia karena permasalahan ini dapat terselesaikan dengan tuntas. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya Budini. Sama-sama Ibu. Membantu saya. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa dipercaya sama Ibu untuk mendengarkan cerita Ibu tadi.
Ya, terima kasih. Sama-sama ya Budi. Sama-sama Ibu. Sisiran-sisiran di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dini dan Ibu Dwi yang telah melakukan coach dan coaching di modul 2.3 ini. Amat bahwa Ibu Dini maupun Bu Dwi ini sudah melakukan atau mengarah kepada proses dari coach dan coaching, di mana alur tirtanya sudah nampak. Di situ ada tujuan yang sudah dijelaskan, terus mengidentifikasi, terus juga dari masalah-masalah itu dia dari kedua coach dan coach ini sudah memberikan rencana aksi untuk menghadapi masalah yang dia hadapi gitu. Apa itu dari Bu Dini dalam supervisi oleh kepala sekolah, karena Ibu Dini ini memakai alat ajarnya gitu ya, dengan visual tanpa melihat buku teks, tapi akan diperbaiki. Terus yang kedua, Ibu Dwi juga ini ada salah satu siswanya, beberapa siswa yang telat dalam mengumpulkan tugas. Dia melakukan rotasi, apakah itu dari segi tempat duduknya atau metodenya yang dia lakukan, sehingga akan ada perubahan ya ke depannya gitu dari rencana aksi itu. Dan beliau yakin bahwa atau komitmen bahwa apa yang dia akan lakukan, rencanakan, insya Allah akan ada sedikit perubahan, walaupun misalnya belum 100%. Tapi yang jelas dia yakin, Ibu Dini juga yakin bahwa yang namanya rencana beliau ini sudah sudah didiskusikan mungkin ya, apakah dengan rekan sejawat, minta bantuan, melakukan posisi, ya kan ya Bu ya? Iya. Terus juga Bu Dwi makan seperti itu, bukan sendirian saja, karena memang ada di kelas rendah, jadi otomatis pasti memerlukan tenaga atau ekstra lah untuk menangani hal yang demikian. Pada intinya kedua coach dan coach ini sudah mengarah atau melakukan alurnya sesuai dengan alur Tirta. Itu saja Ibu Dini dan Ibu Dwi, selamat. Mudah-mudahan rencana aksinya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas komentarnya. Terima kasih.